Xiao Yan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Julie bergegas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi di Xi'an. Untung dia menginstruksikan Hei King untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sibuk. Karenanya, 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, Penatua Julie akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa hari ini kemungkinan besar mereka akan memulai. Teman kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku yang dulu. Julie memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Xiao Yan mengikuti Julie saat dia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga tampak jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, Xi'an sangat penting bagi klan Naga Kuno. Karena itu, tidak ada yang salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiao Yan baru mengerti setelah mendengar Julie menjelaskan mengapa di sepanjang jalan. Xiao Yan sangat bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Tempat ini, sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Julie perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas melingkar dan naik. Ci! Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Julie tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. Kamu, Taijian Zunze. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan awalnya melirik sosok manusia ini secara acak. Tanpa diduga, pandangannya tertuju pada sosok ini. Dia berteriak tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya seperti Taijian Zunze, yang menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Taijian Zunze tetap di belakang untuk memblokir Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya, Xiao Yan mengira dia sudah pergi, tetapi dia akhirnya tiba-tiba bertemu dengannya lagi. Haha, Penatua Julie tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Taijian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Penatua Julie? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia bertanya pada Julie dengan heran. Aku diam-diam mengikuti Xi'an setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Naga Void kuno kita. Bagaimana saya bisa membiarkan dia secara acak menerobos sendirian? Penatua Julie membelai janggutnya dan tertawa. Saat itu, saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Adapun Taijian, aku yang dulu memang mengagumi karakter orang ini. Oleh karena itu, saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Soul setelah Anda pergi. Tidak terduga bahwa aku yang kecil ini tanpa sadar telah menerima bantuan dari tetua Julie. Xiao Yan tertawa getir. Ini hanya masalah kecil, Penatua Julie secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya tertuju pada Taijian Zunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Taijian Zunze memiringkan kepalanya setuju. Penatua Julie juga mengangguk saat melihat tanggapan Taijian Zunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia digantung di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali besar berwarna hijau zamrud yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok cantik kecil tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Xi'an, teman kecil Xiao Yan.
Energi afinitas api tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Penatua Juli menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Xian. Dengan kemampuan teman kecil Xiao Yan saat ini, saya pikir Anda harus bisa mencapai ini, kan? Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia sudah mencapai puncak dalam hal pengendalian nyala api. Karenanya, tidak sulit baginya. Penatua Juli juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan sekitarnya saat dia berkata, selama periode waktu ini, ahli suku naga Void kuno dan diriku yang dulu akan tetap tinggal di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Penatua Juli. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan sekitarnya. Selain itu, memurnikan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Douki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Penatua Juli mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia membelai itu sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan dan melanjutkan dengan, ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah saya saring secara pribadi dalam botol itu. Mereka memiliki energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar Douki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius untuk meredakan pembuluh darah dan tulang seseorang. Anda dapat mengonsumsi 1 tetes ketika Douki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengimbangi selama pemurnian. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia merasakan energi yang sangat besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih tanpa sadar muncul di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno itu. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan ahli elit bertarung di dunia luar. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan Douki seseorang yang kelelahan, mereka juga dapat meredam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa magical beast. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil akan menerimanya untuk sementara. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi Penatua Juli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Ekspresi Penatua Juli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu. Xiao Yan duduk di depan kuali besar itu. Matanya serius saat dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menarik napas beberapa kali dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Bang! Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi warna putih pekat dimuntahkan. Itu melonjak bersama angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan, yang mengalir ke kuali yang sangat besar. Dengan munculnya api surgawi, suhunya naik dengan cepat. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai berguguran pada saat ini. Api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiao Yan yang hampir sempurna. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali yang sangat besar. Mengaum. Naga api itu meraung ke langit saat terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu hingga bergetar. Menyaring. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Teriakan lembut keluar dari mulutnya. Setelah munculnya teriakan ini, naga api besar itu menyerbu ke arah Xian, yang sedang tidur dengan mata tertutup.
Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Ia menggunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Di saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Swos swos swos. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah itu hari ini. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka membuat suara apapun. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah terkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api. Api di dalam kuali besar terbakar dengan sangat keras. Meskipun api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih terserap dengan jelas ke dalam pikiran tetua Julie dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dan bercokol. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut besarnya. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Xian di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Xian memancarkan cahaya samar tapi tidak biasa. Cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang ketakutan. Api surgawi terus meludahi tubuh Xian. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meski begitu, Xiao Yan tidak sedikit panik. Jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, Penatua Julie tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh. Matanya perlahan-lahan tertutup saat nyala api misterius dengan lembut berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk segalanya, termasuk kristal naga Phoenix ini. Langit kering dan panas. Seolah-olah semua uap air telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu setinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan perubahan lingkungan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di depan banyak mata. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, tampaknya suhu dikendalikan olehnya. Suhu udara terkadang tinggi dan terkadang rendah. Orang biasa akan kesulitan menanggung perubahan suhu yang begitu drastis. Penatua Julie digantung di langit. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar, dan ekspresinya benar-benar serius. Julie, apa menurutmu dia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix? Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Penatua Julie memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Penatua ini berpakaian sederhana. Keheningan dan kurangnya senyuman menyebabkan dia tampak sangat tegas. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara dari pertemuan PIL. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata tetua Julie kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus sadar apa arti Xian bagi Pulau Naga Timur kita. Tetua yang tegas dan pendiam itu terdiam sesaat sebelum berbicara lagi. Elder Q, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, kondisi suku Naga Void kuno kami saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kami. Penatua Julie menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Xian meminta agar Xiao Yan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meski gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan ini, sepertinya dia sangat percaya diri pada Xiao Yan.
Mudah-mudahan, Xian saat ini satu-satunya orang dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, sepertinya suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Orang tua bernama Qiu mengangguk. Dia berkata, plus, tetua pertama dan tetua kedua semuanya melakukan retret total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Julie mendesah pelan. Dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan selesai dulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirimkan beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga kepala pulau itu adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati muncul. Jika tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan disatukan sepenuhnya di bawah garis keturunan kerajaan. Iya. Qiu diam-diam mengangguk. Dia memberi Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar, melihat dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli tersembunyi mulai menghilang. Julie kembali ke Xiao Yan setelah Qiu menghilang. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, nasib suku naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu. Xiao Yan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi, tampak mendengar gumaman Julie. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa panas perlahan keluar dari tenggorokannya. Mengentalkan. Suara lembut keluar dari tenggorokannya bersama dengan nafasnya. Naga api di dalam kuali besar bergetar. Itu mulai bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah dari ungu-ungu keputihan menjadi ungu gelap yang misterius. Mengaum. Naga api, yang telah berubah menjadi warna ungu tua juga telah menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Suhu yang menakutkan tersebut menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Ci. Api ungu tua terus-menerus diludahi dari mulut besar naga api itu. Itu dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Xian. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi keras yang tak tertandingi itu akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata gembira. Kristal naga Phoenix sudah mulai mencair. Meskipun tetesan cairan ungu emas itu sangat kecil, itu tetap tidak luput dari pengamatan para ahli yang berpengalaman. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Penatua Julie juga diam-diam menghela nafas lega saat ini. Tinjunya yang terkepal erat perlahan rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, itu setidaknya menunjukkan bahwa api surgawi Xiao Yan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Xiao Yan mampu bertahan, cepat atau lambat dia akan benar-benar melelehkan seluruh kristal naga Phoenix. Tentu saja, penatua Julie juga mengerti bahwa mencoba melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. Namun, seseorang harus makan sesuap setiap saat. Tidak ada yang bisa mengharapkan sesuatu seperti ini untuk segera berhasil. Dengan permulaan yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal naga Phoenix benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiao Yan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Dou Qi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh penatua Julie kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, dia mengandalkan mantra api, yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasitian, untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana Dou Qi-nya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan Dou Qi lainnya.
Selama 10 hari, Douqi di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Penentuan semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Void kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiao Yan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru kemudian dia mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh penatua Juli kepadanya dan menelannya. Bang! Cahaya keemasan yang cerah segera dipancarkan dari kulit Xiao Yan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang awalnya habis sekali lagi dengan cepat diisi dengan jumlah Douqi yang memancar dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melanda, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya secara samar-samar mengeluarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan seperti ini, tampaknya tulang, otot, DLL. Semuanya perlahan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Jenis energi ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Void kuno memang layak berada di puncak dunia Magical Beast. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius. Karena ini masalahnya, ayo lanjutkan. Xiao Yan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah menampakkan senyuman tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Xian tampaknya telah benar-benar lenyap, tetapi kepergiannya tidak mewakili akhir karena bagian dalam tubuh Xian masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang dipadatkan. Hanya setelah memperbaiki setiap lapisan kristal, Xian bisa bangun. Setelah melanjutkan perbaikan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Xian menjadi lebih kurus. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix di dalam tubuh Xian akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia Magical Beast akan lahir sekali lagi. Sesosok duduk dengan gaya kuyu di depan kuali yang sangat besar. Dengan melihat melalui udara di sekitar sosok itu, seseorang bisa melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan jejak darah. Mata itu berisi kelelahan dan keuletan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung menunjukkan rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus. Selama 1 bulan ini, sosok ini telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan yang menundukkan banyak anggota suku naga Void kuno yang angkuh secara alami. Juli perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meski tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Juli mendesah pelan. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Penatua Juli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika tangisan marah tiba-tiba bergema di dunia kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Anda benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur saya. Ekspresi Juli berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya di sini?